Ini sudah hadir seminar forecaster yang standby bisa membantu. Juga ada forecaster on duty yang juga memantau kegiatan ini. Barangkali ada nanti pertanyaan, bisa memberikan jawaban. Menyingkat waktu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara rilis perakiraan musim hujan tahun 2022-2023 Provinsi Jawa Timur saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perkenan waktunya mengikuti acara pembukaan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ahmad Lutfi untuk melanjutkan materi rilis perakiraan musim hujan 2022-2023 Provinsi Jawa Timur. Waktu dan semangat kami kembalikan kepada Pak Lutfi. Terima kasih Pak Koordinator. Menyambung dari apa yang disampaikan Pak Koordinator MKG Wilayah Jawa Timur, dapat kami sampaikan bahwa pada kegiatan kali ini kita diikuti oleh sekitar 100 partisipan yang mengikuti kegiatan online ini dari yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur, dari Pacitan hingga Banyuwangi maupun dari Tuban hingga Sumeneb. Terima kasih atas kesediaan para partisipan untuk mengikuti, baik melalui unsur media massa maupun dari unsur pertanian, dari PUPR maupun sumber daya air, maupun dari rekan-rekan BPD yang sangat menunggu informasi ini, bahwa patut diketahui bersama, Ibu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis perakiraan musim hujan untuk skala nasional pada beberapa saat yang lalu. Maka pada kali ini, Bapak Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Bapak Anung Suprayitno, akan menyampaikan lebih detail lagi daerah mana saja yang nanti akan awal masuk musim hujannya kapan, bagaimana potensi curah hujannya, bagaimana potensi sifat hujannya, dan kapan puncak musimnya untuk masing-masing daerah. Sebelum Bapak Kasklim menyampaikan paparannya, saya awali dulu dengan sebuah pantun. Menjahit sarung berwarna magenta, warna serasi menambah penampilan. Langit mendung sudah terlihat tertata, apakah ini tanda mula musim penghujan? Terima kasih. Kepada Bapak Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Koordinator MKG Jawa Timur yang telah membuka kegiatan webinar atau Zoom merilis perakiraan musim hujan 2022-2023 Jawa Timur. Yang kami hormati pula mitra kerja, stakeholder, baik dari semua dinas, instansi, atau NGO. Tak lupa yang kami hormati masyarakat atau media pengguna informasi BMKG, khususnya informasi klimatologi, rekan-rekan KUPT dan insan MKG Jawa Timur, serta Bapak Ibu yang hadir dalam virtual Zoom rilis kali ini. Mengawali tadi yang telah disampaikan Pak Lutfi terkait kami sebagai meneruskan informasi dalam skala Jawa Timur yang minggu lalu telah dibuka Ibu KB kaitannya dengan rilis perakiraan musim hujan tingkat nasional. Terkait pula gambaran umum monitoring dan evaluasi musim 2022 nanti akan kami sampaikan. Dan mohon izin ada beberapa slide yang nanti menjadi bahan informasi kita, menjadi bahan diskusi kita. Barangkali Bapak Ibu dalam berbagai kegiatan, berbagai kebijakan dalam kedinasan memanfaatkan informasi ini, nanti lebih detailnya akan ada waktu tersendiri untuk kita berdiskusi. Sebelumnya kami mohon izin untuk menyampaikan paparan, ada beberapa yang barangkali menjadi concern kita kali ini setelah tadi dibuka dengan fokus pantun oleh Pak Lutfi ya. Yang pertama, nanti coba kita review ulang evaluasi musim kemarau 2022 itu seperti apa gitu. Karena memang bagi masyarakat ini sesuatu yang unik gitu di tahun 2022 musim kemarau kali ini.
Dan kemudian apa yang mendasari perakiraan musim hujan 2022-2023 ini tidak terlepas dari trigger pemicunya, yakni dinamika atmosfer laut. Nanti perkembangannya juga akan seperti apa. Dan yang menjadi inti dalam Zoom ini adalah perakiraan musim hujan 2022-2023 di Jawa Timur, bagian-bagian mana yang kemudian akan mendahului dan bagian mana yang barangkali musim hujan menjadi lebih mundur, dan apa yang akan menjadi rekomendasi BMKG terutama melalui Stasiun Klimatologi Jawa Timur terkait musim hujan di tahun ini. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa yang pertama, monitoring musim kemarau ini menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh wilayah Jawa Timur sudah memasuki musim kemarau. Namun demikian, ini memang ada perbedaan di dalam periode musim kemarau tahun 2022, baik awalnya juga awal musim kemaraunya jatuhnya tidak bersamaan. Dan yang kedua yang harus kita cermati menjadi evaluasi kita bahwa panjang musim kemarau itu sangat bervariasi dan umumnya lebih pendek dibanding normal klimatologisnya. Ini beberapa sebaran awal musim baik mulai dari April, Mei, Juni, Juli itu memang ada wilayah kita sudah memasuki musim kemarau di wilayah kita. Yang kedua bahwa dasar kita memonitoring hari tanpa hujan berturut-turut, jadi dari rekan-rekan Dinas PU Pengairan PSDA dari seluruh Kabupaten Jawa Timur yang selama ini mengirimkan data hujan per 10 hari, ini dapat kita monitor bahwa hanya sedikit sekali di wilayah Jawa Timur terjadi kekeringan ekstrim. Artinya kekeringan ini berlangsung lebih dari 60 hari atau 2 bulan. Ini sebagian terjadi di Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo. Ini daerah-daerah ujung dari Tapal Kuda dan Pantura ya. Kemudian di tahun 2022 ini memang masih ada potensi kekeringan dan ini wilayahnya kecil sekali. Tampak dalam peta paling kanan ini hanya terjadi di sekitar Situbondo, Banyuwangi dan sebagian Sumeneb, terutama daerah-daerah baluran memang secara iklim mereka lebih kering dibandingkan normal klimatologisnya. Kemudian apa yang menjadi bahan BMKG dan institusi internasional bahwa mulai dari pantauan atau hasil data monitoring dinamika atmosfer laut, kalau kita merujuk 3 skala pemicu cuaca iklim di wilayah Indonesia khususnya Jawa Timur, yang pertama bahwa indeks ENSO La Nina ini memang ditengarai sampai akhir tahun kita masih bernilai negatif. Ini gambar A. Ini menyatakan bahwa kita konsisten ya, laut di Samudra Pasifik Timur bagian barat sana masih konsisten dingin. Ini juga menunjukkan fase La Nina lemah. Dan yang kedua ini ada dipole. Ini sebuah fenomena yang kita tinjau di Samudra Pasifik Timur dan pantai barat Sumatera, itu juga menunjukkan nilai negatif. Dan yang ketiga ini menjadi kontribusi besar terhadap curah hujan di wilayah Jawa Timur bahwa suhu muka laut di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, ini pada gambar C, ini masih relatif cukup hangat dengan ditandai warna merah. Ini juga masih berlangsung hingga November. Namun demikian kalau kita bicara konteks monsun baratan atau monsun timuran, justru di periode bulan ini belum tampak monsun baratan atau monsun Asia yang selama ini membawa banyak hujan di Jawa Timur. Artinya apa? Bahwa di periode tahun 2022 hingga tahun 2023 ini faktor mulai dari La Nina, kemudian IOD dan hangatnya suhu muka laut di selatan Jawa Nusa Tenggara ini yang berkontribusi besar terhadap curah hujan di Jawa Timur, baik dari sisi atas normal atau lebih basah dibanding normalnya, atau kalau dari sisi musim ini akan datang lebih maju ketimbang normal klimatologisnya. Dari beberapa hal yang mendasari dinamika atmosfer tersebut yang tadi kami sampaikan, apa yang terjadi kemudian dengan perakiraan musim hujan di tahun 2022-2023 di wilayah Jawa Timur,
bahwa yang pertama, awal musim hujan ini tampak di layar bahwa ada sebagian besar umumnya jatuh di bulan Oktober dengan warna hijau agak muda, bulan di Oktober. Namun ada 32,4% ini justru sudah mengawali musim hujan jatuh pada bulan September. Jadi kalau di beberapa wilayah Jawa Timur saat ini di bulan September ini sudah banyak dijumpai hujan, itu sebenarnya menjadi pertanda kita bahwa memang awal musim hujan di Jawa Timur memang sudah cukup untuk menjadi indikasi kita memasuki musim hujan. Dan ini sebuah gambar yang menggembirakan bagi kita pengelola hidrologi, terutama di daerah Das Bengawan Solo, kemudian Das Berantas, Das wilayah sungai besar di Jawa Timur. Ini umumnya justru awal musim ini jatuh pada bulan September, hingga di awal-awal Oktober. Ini menjadi kabar menggembirakan bagi kita dan sangat tidak memungkinkan kita tidak perlu nanti ada TMC untuk mengisi reservoir atau cadangan waduk di sana. Hanya sebagian kecil nih Bapak Ibu kami sampaikan, awal musim di kita jatuh pada bulan sekitar November. Ini hanya sebagian di Tuban sisi barat sana, kemudian sisi-sisi Tapal Kuda ini memang relatif awal musimnya sedikit lebih mundur dibanding daerah lainnya. Namun demikian nanti kita lihat apakah mundurnya di wilayah Tapal Kuda ini masih konsisten seperti normalnya atau justru masih normal gitu. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa dicermati Bapak Ibu di daerah mana, terus kemudian awal musim di wilayah ini seperti apa. Dan ini informasi tambahan bagi Bapak Ibu, 2022 ini awal musim hujan, bukan awal musim hujan ya, peta musim hujan di wilayah Jawa Timur sudah memakai kriteria atau memakai pedoman zona musim baru berdasar update dari normal klimatologisnya, yakni tahun 1991 hingga 2020. Ini nyatanya nanti akan ada pergeseran batasan zona musim yang jika dibandingkan dengan peta-peta sebelumnya. Kemudian kalau kita bandingkan awal musim hujan tahun 2022 terhadap normal klimatologisnya, ternyata saat ini gitu diperkirakan akan awal musim hujan akan datang lebih maju atau datangnya lebih awal dibanding normal klimatologisnya, dan ini hampir 96% wilayah seluruh Jawa Timur awal musim hujannya lebih maju dibandingkan normalnya. Dan yang ketiga terkait perakiraan sifat musim hujan. Sifat musim hujan itu ditengarai atau ditandai atau dimaknai bagi kita adalah apakah sifat hujannya itu akan lebih basah atau lebih kering atau lebih atau pada posisi normal. Jadi kalau dalam peta ini disampaikan bahwa wilayah Jawa Timur ini sebanyak 85% itu dalam kategori atas normal, artinya Bapak Ibu bisa memaknai bahwa selama musim hujan tahun 2022-2023 di Jawa Timur, ini daerah Bapak Ibu mendapatkan distribusi curah hujan lebih banyak atau lebih basah dibanding normalnya. Kemudian hanya sedikit yang dalam kategori 15% itu normal, dan tidak ada satu wilayah atau zona musim di daerah Jawa Timur dengan indikasi bahwa normal atau lebih kering dibandingkan normalnya. Terkait perakiraan curah hujan selama satu musim hujan, ini juga tidak terlalu mengkhawatirkan Bapak Ibu, karena memang curah hujan sebagian besar berkisar paling rendah hanya di 500, ini sebagian wilayah kecil saja, tapi umumnya rata-rata bisa mencapai 2.500 mm per musim hujan. Ini artinya cukup banyak curah hujan di wilayah Jawa Timur. Dan terkait nanti kesiapan kita, bahwa puncak musim itu nanti akan terjadi di bulan apa, ini terjadi di 3 periode, yakni mulai sebagian besar, ini yang hijau, warna hijau, ini justru mengawali puncak musim hujan lebih duluan.
Ini terjadi di bulan Desember, kemudian sebagian besar justru nanti di Januari 2023 dan aja selebihnya nanti di Februari 2023. Artinya puncak musim hujan selama 2022-2023 nanti terjadi antara periode Desember sampai Februari 2023 ini menjadi kesiapan kita bersama. Bapak Ibu, mungkin dari beberapa slide yang tadi saya sampaikan di muka, ini ada beberapa kesimpulan yang kami sampaikan, dan barangkali Bapak Ibu di minggu kemarin sudah menerima fact sheet terkait rilis musim dari kami. Ini yang mendasari bahwa musim hujan kali ini berdasar dinamika atmosfer dan lautan skala global terutama. Ini kami bacakan resumenya bahwa yang pertama, awal musim hujan 2022-2023 di wilayah Jawa Timur ini diperkirakan sebagian besar ini terjadi di Oktober karena meliputi 42 jam. Tapi tadi Bapak Ibu bisa mencermati bahwa 1 bulan sebelumnya, yakni pada bulan ini, bulan September, telah akan memasuki sebanyak 32% wilayah zona musim kita, sebanyak 24 ini akan mendahului musim hujan, sedangkan yang paling akhir selebihnya nanti di bulan November dasarian 3. Dan yang kedua terkait perbandingan perakhiran awal musim, justru 96% di wilayah Jawa Timur awal musimnya maju atau lebih awal atau lebih cepat dibandingkan normalnya. Terkait sifat hujan, ini didominasi dengan kondisi yang lebih basah ketimbang normalnya. Dan terkait sebaran curah hujan, tadi kami sampaikan bahwa sebagian besar di wilayah Jawa Timur itu berkisar 2.000 hingga 2.500, hanya sebagian saja gitu wilayah dengan curah hujan 500 mm. Kemudian yang menjadi kewaspadaan kita bahwa nanti periode puncak musim hujan ini karena terjadi seiring dengan menguatnya monsun baratan, monsun Asia, ini terjadi di bulan Desember 2022 hingga Februari 2023. Bapak Ibu, selain informasi ini, baik fact sheet atau nanti materi ini kami share lewat kolom chat Zoom, Bapak Ibu juga dapat mengakses informasi kami gitu melalui web kami datarjatim.bmkg.go.id. Silakan nanti ada file di sana gitu, bisa di-download versi besarnya skala Jawa Timur. Dan tidak lupa selain kesimpulan, mungkin kami selaku instansi yang memberikan informasi awal terkait informasi cuaca dan iklim, ada beberapa rekomendasi yang barangkali menjadi acuan Bapak Ibu, menjadi kesiapsiagaan Bapak Ibu, terutama dalam pengurangan resiko bencana di berbagai sektor, tidak hanya di kebencanaan saja, tapi ada bidang-bidang yang barangkali beresiko terhadap potensi bencana hidrometeorologi ini, mohon menjadi kewaspadaan yang bersama. Yang pertama bahwa cuaca ekstrim, ini khususnya di hujan lebat, pada masa peralihan hingga awal musim hujan 2002-2003 ini biasanya gitu umumnya menimbulkan banjir, terutama banjir bandang ya, longsor dan sedimentasi waduk. Ini bagi pengelola hidrologi, rekan-rekan di BUSDA, ini menjadi kesiapan kita untuk inspeksi struktur bangunan dan jaringan. Yang kedua, bahwa penyesuaian musim hujan 2022-2023, ini mohon kiranya rekan-rekan yang mempunyai kewenangan dalam rencana alokasi air tahunan, ini memakai skenario tahun basah, karena sejalan dan seiring dengan informasi dari BMKG bahwa periode musim kita di atas normal atau lebih basah ketimbang normal klimatologisnya. Dan bagi Bapak Ibu yang di pertanian, ini rencana tata tanam global ini juga bisa menyesuaikan gitu, karena awal musim yang maju biasanya juga menyesuaikan masa tanam itu, masa tanam satu terutama itu juga bisa dengan skenario lebih awal, lebih maju.
Tidak lupa bahwa selama musim hujan ini Bapak Ibu juga bisa melakukan panen air hujan dan mengisi waduk, danau, tembung. Harapannya nanti akan sangat berguna pada periode musim kemarau yang akan datang. Yang ketiga, apa yang menjadi rekomendasi kami bahwa peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko bencana hidrometeorologi ini penting, baik Bapak Ibu di dalam internal kabupaten, lintas kabupaten, atau juga lintas provinsi, karena kita juga punya batas sungai wilayah besar, wilayah Sungai Bengawan Solo itu yang kemudian lintas batas provinsi itu juga melalui pengelolaan yang lebih dalam dan perhatian khusus. Upaya ini bisa kita lakukan melalui yang menggencarkan secara intens gitu ya, terkait sosialisasi, edukasi, literasi, pemahaman apa yang menjadi pemicu dari bencana, terutama bencana hidrometeorologi, dan bagaimana mengedukasi kita semua gitu, masyarakat umumnya, literasi apa yang harus kita mendapatkan informasi lebih awal. Kemudian ada beberapa yang mendukung bahwa ini menjadi pengingat kita semua, Bapak Ibu. Perakiraan musim hujan ini lebih bersifat global dan mohon maaf dalam arti kata bisa kami katakan bersifat kasar gitu ya. Karena ini hanya memberi gambaran 6 bulan ke depan Jawa Timur akan seperti apa. Terkait di dalamnya bahwa nanti ada fluktuasi curah hujan, gitu, baik periode basah atau periode lebih kering dalam sebaran beberapa bulan, atau bisa jadi terjadi dalam skala dasarian atau mingguan atau bahkan harian. Ini Bapak Ibu tidak bisa semata-mata, oh sudah mendapatkan informasi musim, ya sudah selesai sampai di sini. Gambarannya karena di sana. Bapak Ibu tidak bisa berpikir atau berasumsi ke sana gitu. Harapannya Bapak Ibu terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Karena tadi disampaikan Pak Koordinator MKG Provinsi Jawa Timur bahwa informasi skala no casting gitu, baik jam-jaman, harian atau beberapa hari ke depan itu menjadi kewenangan Stasiun Meteorologi Juanda. Dengan informasinya saya kira sudah di atas 95% akurasinya, dan di bulan-bulan tertentu kemarin dari hasil verifikasi sudah 99%. Artinya kalau masyarakat tidak memanfaatkan informasi tersebut akan sangat sayang sekali, karena juga informasi dari BMKG Juanda sudah sampai level kecamatan. Dan tertera di depan, Bapak Ibu mohon nanti boleh di screenshot atau nanti menghubungi nomor-nomor tertera di depan sini, baik dari rekan-rekan kolega kami dari Stamed Juanda atau dari Staklim Jawa Timur akan mensupport informasi lebih detail ke Bapak Ibu semuanya. Dan ini menjadi penghujung paparan kami terkait rilis perakiraan musim hujan 2022-2023. Harapannya informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, baik di dinas, NGO, atau masyarakat pengguna informasi. Dan harapan kami resiko-resiko bencana yang berpotensi bencana hidrometeorologi itu sangat minimal sekali di Jawa Timur di tahun depan ke depannya. Dan setelah ini barangkali nanti akan dibuka forum diskusi oleh Pak Moderator, Pak Lutfi. Namun demikian kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom rilis ini. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini, saya terutama mewakili Stasiun Klimatologi Jawa Timur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur atas paparannya tadi yang cukup detail. Tadi disampaikan dari awal terkait daerah mana saja yang akan memasuki awal musim hujan yang di bulan September, Oktober hingga bulan berikutnya. Kemudian ada secara umum memang memperlihatkan bahwa tahun ini awal musim hujan memang cenderung lebih cepat atau lebih mula dibanding kondisi biasanya. Kemudian juga disampaikan tadi kapan puncak musimnya, tentunya
itu merupakan sebuah rangkaian informasi yang akan dipergunakan untuk bagaimana para stakeholder atau para pengguna informasi dari BMKG dalam membuat perencanaan secara umum untuk periode beberapa bulan ke depan. Untuk beberapa pertanyaan sudah disampaikan melalui kolom chat, nanti juga bisa mengajukan pertanyaan dengan memberikan raise hand atau tanda icon angkat tangan. Yang pertama dari BPBD Kabupaten Malang, Pak Septian. Ini pertanyaannya cukup bagus ini Pak Kaslim. Kapan perakiraan akhir musim hujan diprediksi di bulan apa untuk tahun 2003? Kita tahan dulu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Nurul Magdalena. Ibu Nurul Magdalena menyampaikan izin bertanya, tadi disampaikan musim hujan maju dari biasanya. Itu disebabkan oleh apa? Dan apakah ini berarti awal musim kemarau juga akan maju atau malah musim hujan yang lebih panjang dari normalnya? Kita tahan dulu untuk dua pertanyaan ini. Boleh satu lagi Pak Kaslim ya? Satu lagi, kayaknya ini semakin menarik, ini semakin siang semakin hangat ini. Selamat Pak dari Dinas TPI IPKP Kabupaten Magetan. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya untuk informasi data curah hujan harian, apakah bisa diakses di aplikasi? Wah ini pertanyaannya agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Terkait untuk pasca panen tembakau, kami butuh mengetahui data curah hujan. Terima kasih banyak. Oh mungkin ini yang dimaksud perakiraan cuaca harian ini Pak. Jadi yang dikaitkan dengan pasca panen tembakau. Monggo kami persilakan Pak Kaslim. Pertanyaan yang pertama dari Septian, Bapak Septian BPBD Kabupaten Malang, tetangga kita ini Pak. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Matur suwun Pak Septian. Mungkin memang nanti akan saya jawab gitu secara garis besar dan barangkali juga karena ada Pak Lutfi ini korbit di bidang observasi dan informasi. Nanti sekiranya ada jawaban saya yang kurang gitu, mungkin Pak moderator Pak Lutfi bisa melengkapi. Tapi sebisa mungkin coba kami jawab gitu, kita urai satu persatu bahwa perakiraan akhir musim hujan itu kita begini. Tadi saya sampaikan bahwa musim di BMKG ini hanya menyampaikan sekitar 6 bulan ke depan. Kemudian ada pertanyaan, apakah BMKG tidak bisa menjangkau gitu perakiraannya 1 tahun ke depan? Bisa gitu. Namun demikian bahwa akurasi perakiraan semakin periodenya semakin panjang itu semakin grafiknya semakin menurun gitu. Dan karena konsep kita perakiraan musim itu hanya berlangsung periodenya berganti selama 6 bulan, kami juga menerbitkan perakiraan musim ini juga hanya menjangkau sekitar 6 bulan saja. Artinya apa? Secara normal kita baru bisa menjawab bahwa akhir musim hujan di 2002-2023 ini nanti baru berlangsung atau sekitar normalnya nanti ya di periode Mei gitu. Namun demikian pada bulan Maret 2023 sekitar awal bulan kami nanti akan merilis perakiraan musim kemarau di 2023 sekaligus itu menjadi update informasi atau gambaran musim kemarau 2023 akan seperti apa. Tadi juga menyambung pertanyaan dari Ibu Nurul ya. Apakah kalau penyebab tadi jelas Bu, nanti materinya tadi karena teknis sekali saya tidak mengurai secara detail, tapi nanti bisa dipelajari di slide gitu terkait ada indeks Nino, ada La Nina, ada dipole mood, kemudian ada suhu muka laut, itu pemicu trigger utama curah hujan periode bulanan hingga periode musim. Itu trigger utamanya, pemicu utama. Dan berarti Bapak harus membagi dan membagi. Mohon maaf Bapak Ibu, kepotong ada bocor Zoom dikit. Kemudian
apakah ini dari Bu Nurul, apakah awal musim kemarau juga akan maju atau musim hujan jauh lebih panjang dari normalnya? Kami sampaikan bahwa ini menjadi rekor musim hujan di Indonesia, terutama Jawa Timur, bahwa La Nina ini sempat terjadi 3 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2020, 2021, 2022. Kami berharap dan belum menemukan gitu bahwa trigger pemicu panjang musim semakin panjang, musim hujan semakin panjang karena La Nina yang berlangsung 4 tahun belum pernah kejadian. Ya, jadi dari data mulai dari tahun 1950 belum pernah mengindikasikan tahun La Nina itu 4 tahun terus-menerus, dan baru ini 3 tahun kejadian berturut-turut itu berulang terakhir tahun 2021, 2022. Artinya butuh waktu sekitar 20 tahun lagi. Kami berharap tahun 2023 ini musim kemarau akan normal gitu, dan nanti informasi terkait pemicu gitu, indeks-indeks yang tadi saya sampaikan di awal nanti akan kita sampaikan dan menjadi gambaran awal akan seperti apa musim kemarau di 2023. Kemudian yang ketiga Pak Lutfi. Yang ketiga tadi terkait curah hujan, bagaimana Bapak Ibu mengakses informasi ya? Yang dari Magetan tadi. Informasi itu memang berjenjang Bapak Ibu, saya sampaikan ini biar clear, ini menjadi pengetahuan kita bersama, bahwa UPT atau Stasiun Klimatologi itu menerbitkan informasi cuaca jangka menengah atau panjang, makanya disebut iklim. Di dalamnya ada informasi monitoring hari tanpa hujan, pantauan kekeringan per 10 hari. Yang kedua ada informasi 3 bulan ke depan. Yang ketiga ada perakiraan musim hujan dan musim kemarau. Di skala yang lebih pendek nanti ada perakiraan 3 hari ke depan, perakiraan harian dan perakiraan jam-jaman yang disampaikan Pak Taufik tadi, no casting. Itu bisa, keduanya bisa di-download. Yang no casting, perakiraan jam-jaman harian itu silahkan Bapak Ibu nanti membuka webnya Stasiun Meteorologi Juanda, diketik aja gitu BMKG Juanda gitu, nanti sudah muncul, silahkan berselancar ke dalamnya. Dan yang berkaitan dengan informasi perakiraan jangka menengah dan panjang, silahkan ketik BMKG Klimatologi Malang. Udah Bapak Ibu nanti bisa masuk di dalamnya. Termasuk itu betul juga kalau kaitannya dengan panen tembakau, baik panen dan pascanya gitu, perlakuan pasca panennya menjadi sensitif. Mohon kiranya jenengan langsung tetap komit dan konsisten membuka informasi dari Stasiun Meteorologi Juanda. Itu ada di dalamnya. Kecamatan Bapak Ibu ada di mana, kemudian nanti hujan kira-kira periode besok lusa seperti apa, dan kalaupun terjadi hujan itu sekitar jam berapa itu ada di dalamnya. Karena di sana juga ada monitoring radar Juanda juga dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu Pak Lutfi, monggo kalau ada yang perlu ditambahkan. Matur suwun. Terima kasih. Memang sebuah informasi yang saya sampaikan tadi bahwa informasi yang perakiraan musim hujan ini adalah satu paket, satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Kemudian juga dalam mengawal pola budidaya dan dalam mengawal kegiatan pola tanam Bapak Ibu, terutama di sektor pertanian dan perkebunan itu tetap tidak boleh mengesampingkan dari perakiraan cuaca harian, di mana perakiraan cuaca harian itu bisa menjangkau hingga 6 hari ke depan, akan tetapi harus dilihatnya setiap hari. Artinya bahwa informasi yang disediakan oleh BMKG itu dari jangkauan waktunya 6 bulan, kemudian bulanan, kemudian 10 harian, kemudian 3 harian, kemudian harian, bahkan jika ada kondisi ekstrim juga dilakukan pemberian informasi yang kita sebut dengan peringatan dini cuaca ekstrim. Artinya BMKG berusaha mengawal seluruh bentuk kehidupan dan bentuk usaha yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi Pak. Rupanya semakin siang sudah semakin menggugah rasa ingin tahu terhadap kegiatan kali ini.
Mohon izin menyampaikan yang keempat, Pak. Ini dari BPP. Ada satu lagi pertanyaan masuk, Pak. Ada dari BPP Mantingan, Kabupaten Ngawi. Selamat pagi, Bapak. Untuk masa tanam pertama, wilayah Kabupaten Ngawi sebaiknya paling aman tanam bulan berapa? Jadi menanyakan kapan. Satu dulu aja, Pak. Ya, satu. Monggo, silakan, Pak. Paling aman. Nih, matur suwun. Rekan-rekan dari BPP Ngawi, Sentra Pangan Jawa Timur. Mantingan. Bapak Ibu bisa menyaksikan peta awal musim di depan yang kami share, bahwa Ngawi itu awal musimnya justru jatuh umumnya sudah di bulan September, artinya bulan ini sudah masuk musim hujan. Kemudian terkait kalender tanam di MT1, Bapak Ibu sebenarnya berpedoman dari kalender tanam yang diterbitkan oleh Balit Klimat gitu, Balit Klimat Kementerian Pertanian, atau yang sudah direduksi oleh BPTP Jawa Timur. Di sana pasti ada skenario kalender tanamnya akan seperti apa. Karena apa? Di Balit Klimat yang ada di Bogor itu dalam penentuan penerbitan peta kalender tanam itu sudah menerbitkan skenario zona musim di Indonesia akan seperti apa. Nah, kami tidak bisa merekomendasikan secara detail gitu karena itu kewenangannya di bawah BPTP. Namun ini menjadi gambaran awal gitu bahwa kalau awal musimnya maju ya harapannya itu kalender tanamnya juga maju, terutama di Bapak Ibu yang bercocok tanam, berbudidaya tanaman pangan, ini yang di lahan-lahan tak ada hujan, ini bisa maju dari normalnya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Terus yang kedua apa tadi? Itu aja, Pak. Baru satu, Pak. Enggak ada lagi. Ya. Oh, yang Pak Agung, Pak. Pak Agung dari PJT ini, Pak. Mohon izin Bapak untuk dapat menerangkan kembali bagaimana membaca peta prediksi ENSO. Bukan ini. Mohon izin dari Pak. Yang mana, Pak? Ini. Pak Fajar. Yang ada Pranoto Mongso, Pak siapa ini? Pak Fajar. Dia menanyakan dikaitkan dengan prediksi musim tanam terkait dengan perubahan musim kemarau maupun musim penghujan itu dipengaruhi oleh faktor apa? Karena hal ini dalam kaitannya dengan bercocok tanam. Untuk prediksi BMKG ini berlaku dalam jangka waktu berapa, menit, jam, hari, bulan. Nah, terima kasih. Mohon maaf nih Bapak Ibu, Pak Fajar mungkin sedikit terlambat kali. Bahwa mohon maaf, ini saya sampaikan baik Bapak Ibu yang di praktisi pertanian, baik itu sebagai penyuluh atau di dinas, atau Bapak Ibu yang petani langsung. Mohon izin bahwa sekarang terkait Pranoto Mongso ini umumnya hanya berlaku pada tahun-tahun normal. Ketika terjadi penyimpangan atau anomali musim, Pranoto Mongso saya kira sudah tidak bisa mengikuti. Artinya kami sarankan, BMKG menyarankan tidak serta-merta gitu meninggalkan kearifan lokal gitu, tidak serta-merta mengesampingkan Pranoto Mongso. Namun Bapak Ibu coba mendapatkan informasi yang lebih terukur gitu. Informasi yang bisa secara keilmuan gitu bisa dipertanggungjawabkan berbasis data. Nah, informasi itu yang dilakukan oleh BMKG seperti perakiraan musim, bulanan dan sebagainya. Jadi ini sekaligus menjawab prediksi BMKG jangka waktunya ada yang jam, ada yang harian, ada yang dasarian, ada yang bulanan, ada yang 6 bulanan, atau justru ada yang kalau kita pakai proyeksi iklim ada yang 100 tahun ke depan. Jadi lengkap informasi dari kita, Pak Fajar, silakan nanti kontak-kontak dengan kami terkait informasi bagaimana mengejawantahkan informasi BMKG diterjemahkan dalam bercocok tanam dan sebagainya. Syukur-syukur nih Pak Fajar dapat bagian nanti suatu saat kita bisa SLI di Mantingan Pak Fajar. Terus ini ada Pak Agung. Salam hormat Pak Agung, ini rekan kolega kita berdiskusi dalam RAAT. Mohon izin Bapak untuk mendapatkan menerangkan kembali bagaimana menjadi peta prediksi ENSO seperti pada slide nomor 4.
4. Nah, bentar. Mana ini? Share screen dulu. Share screen dulu. Slide 4. Nah, ini. Pak Agung, ini sebenarnya indeks di paling kiri, peta A, ini namanya ada batasan indeks. Kapan itu El Nino indeksnya nilainya berapa? Ini perakiraannya itu negatif berapa saat ini? Contohnya paling akhir kita di periode Agustus, September, Oktober, atau mungkin September, Oktober, November, minus 93. Minus 93 itu kalau ini petanya kecil sekali ini pada range kita kisaran apa gitu. Ternyata masih di bawah 1, artinya indeksnya nanti kriteria lemah gitu. Nah, indeks-indeks ini didapat dari monitoring ini, Pak Agung, dari peta C. Peta indeks ENSO atau nanti suhu muka laut di Pasifik Timur bagian barat. Ini akan seperti apa? Nilai-nilai di sana. Pengamatannya berdasarkan di sini, dan kalau secara visual bisa dilihat di peta C gitu, semakin dingin gini petanya, semakin birunya, lidah birunya semakin biru, ini berarti tahun lainannya semakin intensitasnya semakin tinggi. Kalau berdasar peta A ya nilai-nilainya ini yang sudah diterbitkan oleh berbagai institusi riset internasional dan BMKG, sudah nilai-nilai berapa ini nanti kita cemplungkan di kriteria berapa. Ini berdasar indeks La Nina ENSO dan La Nina. Kemudian kalau IOD sama, IOD itu indeks di BMKG berapa gitu. Kemudian nanti masuk di rentang berapa. Kalau nilainya positif, positif ini bisa berdampak atau berkontribusi curah hujan di wilayah kita sangat kering, sama dengan indeks El Nino. Kalau nilainya positif kuat, kita semakin kering. Semakin indeks IOD dan indeks ENSO itu negatif, kita semakin basah. Intinya ke sana. Mungkin demikian, Mas Agung. Ada. Dilanjut Pak. Oke, ada yang bertanya Pak, share screen-nya jangan ditutup dulu Pak. Ini dari Pak Doli BPBD Situbondo. Selamat pagi Bapak, saya dari BPBD Situbondo mau bertanya, perkiraan hujan di Situbondo dimulai bulan apa Bapak? Dan di wilayah mana saja yang mulai hujan Bapak terkait dengan pengiriman air bersih di wilayah kami di 3 kecamatan tiap hari pengiriman air, Pak. Nah, ini menarik. Bagi rekan-rekan di Situbondo memang harus sedikit bersabar gitu dari tahun ke tahun gitu. Namun demikian kesabaran di tahun 2022 saya kira nggak terlalu panjang gitu, karena kalau kita lihat ini di peta, ini daerah Situbondo, ini bervariasi, yang bersinggungan dengan daerah Bondowoso gitu, daerah pegunungan ini relatif awal musim hujannya jatuh lebih awal gitu, karena sudah di bulan September Oktober pun sudah masuk, kecuali yang bersinggungan dengan Panturanya, Pak. Karena di Pantura ini awal musimnya justru rata-rata nanti di akhir Oktober atau November. Nah, ini yang menjadi dasar barangkali Bapak Ibu terutama yang di BPBD dan sebagainya ada masih melangsungkan dropping air bersih. Ini menjadi landasan teknis, landasan kuat bahwa ini karena awal musimnya relatif lebih mundur, ini masih bisa dilaksanakan. Kemudian terkait detail kecamatannya di mana, itu mohon Bapak nanti bisa mendownload versi lengkapnya perakiraan musim hujan di Jawa Timur. Di kolom chat sudah ada. Di kolom chat barangkali nanti dari rekan-rekan staf Jawa Timur sudah meng-share linknya gitu, termasuk bahan PPT ini nanti bisa di-share. Nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan secara detail di kecamatan mana, kabupaten mana, awal musim yang baik, yang maju, mundur, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mohon izin menambahkan Pak Kasklim bahwa untuk beberapa kecamatan di Situbondo memang akan memasuki awal musim hujan itu di periode bulan November, meliputi Asem Bagus, Banyu Putih, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Kendit,
Mangaran, Panarukan, Panji, dan Situbondo. Untuk Pak Doli dari BPBD nanti bisa mencermati langsung terkait kecamatan mana saja yang sudah saya sebutkan tadi Pak, terkait upaya penyaluran air bersih. Ini ada pertanyaan yang ke-7 Pak. Dari sudah yang ke-7, yang ke-8 ini dari Pak Abdul Wahid, TKPSDA Kediri ini Mbak sepertinya. Berarti untuk petani padi di Kediri, apakah bisa memulai tanam pada awal Oktober ya Pak? Nah, ini langsung ini Pak kayaknya ini pertanyaannya. Salam sehat Mbah Wahid. Minta celuk Mbah ya wis sesepuh kita. Mbah Wahid, tapi saya sampaikan terkait apa awal tanam mohon kiranya tetap merujuk dari BPP setempat gitu ya. Karena rekomendasi resmi dari beliau-beliaunya. Namun demikian kalau kemarin kita lihat bahwa skenario RAAT saya kira juga sesuai pola itu. Ini ada Pak Agung dari BJT nanti juga bisa menambahkan barangkali informasinya. Namun demikian skenario basah ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menguatkan niat kita gitu menskenariokan awal musim atau awal tanam lebih awal gitu karena kecukupan di sepanjang musim hujan 2002-2023. Begitu ya Mbak Wahid ya. Ini karena rekomendasi BMKG jangan nanti khawatir nanti ada tumpang tindih dengan kebijakan atau rekomendasi dari BPP setempat gitu. Tapi saya kira sudah bisa cukup waktu atau maju di awal tanam Mbak Wahid. Ini ada lagi Pak Lutfi. Oke, ada ya satu terakhir nih Pak. Bukan terakhir Pak, ini masih pertanyaan ke-8 ini. Ini dari forecaster on duty Stamet Juanda. Jumlah bintik matahari atau sunspot berfluktuatif dari bulan ke bulan yang akan menyebabkan meningkatnya atau berkurangnya kedalaman dan luasan air laut yang mengalami peningkatan temperatur yang berpengaruh terhadap peluang tumbuhnya awan-awan hujan. Jika dilihat dari data bintik matahari sampai dengan Agustus, mirip dengan data bintik matahari tahun 2004. Apakah awal musim hujan di Jatim juga sebagian besar maju terhadap normalnya seperti tahun 2022? Matur nuwun, ini mungkin mau menghubungkan Pak, awal musim maju dengan jumlah bintik matahari ini Pak. Oke. Matur suwun, forecaster on duty ya, Stamet Juanda. Bapak Ibu ini memang melengkapi khasanah keilmuan di bidang meteorologi klimatologi bahwa memang ada pendekatan di banyak sisi terkait awal musim hujan gitu. Tadi saya sampaikan kalau dari sisi kearifan lokal ada saja gitu tanda-tanda pranoto mokso dan sebagainya. Dari sisi keilmuan salah satunya memang dari pendekatan berapa sih sebaran, luasan atau bintik matahari gitu. Nah, mohon maaf gitu dari kami belum menghubungkan gitu apakah awal musim itu terhadap data bintik matahari, tapi kami akan sangat welcome sekali gitu bahwa rekan-rekan kolega kami dari Juanda bisa ada data series panjang gitu menghubungkan sebaran data bintik matahari terhadap awal musim di Jawa Timur atau di Indonesia. Namun demikian ini kami jawab Bapak Ibu bahwa tahun 2022 bisa jadi ini seiring gitu dengan asumsi Bapak Ibu yang di forecaster on duty Juanda bahwa normal atau awal musim hujan di 2022-2023 memang benar adanya maju dibandingkan normal klimatologisnya. Artinya ini jelas seiring, artinya bukan debatable lagi. Namun demikian kami di klimatologi justru minta ini kasanah baru keilmuannya barangkali bisa menguatkan teman-teman di forecaster di Staklim Jawa Timur. Matur suwun. Cukup ini Pak. Monggo. Saya rasa cukup dulu untuk pada sesi pertemuan kali ini. Mohon barangkali Pak Koordinator MKG Jawa Timur ada yang akan mau ditambahkan Pak sebelum kita akhiri nanti sesi kali ini Pak. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sudah lengkap semua tadi yang disampaikan oleh Pak Kasklim. Juga
pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas yang begitu antusias, itu menunjukkan memang keberadaan kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun stakeholder kita. Saya hanya memberikan closing statement sedikit saja, tepat apa yang disampaikan oleh teman-teman klimatologi, bahwasanya tinjauannya tidak bisa terpotong atau dalam segi memanfaatkan info cuaca itu tidak boleh satu halaman, 2 halaman, kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Harus series Bapak Ibu sekalian. Teman-teman Karang Pelosok, teman-teman Klimat sudah memberikan, kemudian kami juga mensupport terhadap nowcasting-nya. Sehingga memang perlu juga masyarakat itu sekali-kali berselancar ke website kami untuk mengetahui. Kami toolsnya banyak Pak, ada radar cuaca setiap saat bisa diakses, monggo untuk masyarakat Jawa Timur. Melihat kondisi cuaca, peringatan dini kami tiap 2 jam ke depan itu diproduksi oleh rekan-rekan forecaster di dapur kami. Jadi kami ini saling menguatkan Bapak Ibu sekalian, sehingga keberadaan BMKG di Jawa Timur ini benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat maupun stakeholder kami. Saya rasa itu aja yang menjadi statement closing dari saya, Pak Lutfi. Terima kasih lagi atas waktu yang diberikan kepada kami untuk kegiatan ini. Monggo. Terima kasih Pak Koordinator atas closing statement-nya. Terima kasih untuk para partisipan dan juga yang sudah bertanya dari awal hingga akhir tadi. Terima kasih atas kesediaannya sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan dari awal hingga akhir tadi akan membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih buat seluruh panitia yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan seluruh rekan-rekan di Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang berbahagia. Mengawali kegiatan webinar tadi, saya mengawali dengan pantun, seyogianya saya juga mengakhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke karnaval melihat akrobat, jangan lupa membeli jus alpukat. Semoga datangnya musim hujan membawa rahmat, menebar kebaikan untuk semua masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Lutfi. Bapak Ibu sekalian, demikian acara rilis perakiraan musim hujan 2022-2023 Provinsi Jawa Timur telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga acara yang telah kita laksanakan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Para user juga para masyarakat yang hadir, saya izin live karena ada kegiatan yang lainnya. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi, izin live. Pak Anung izin. Terima Pak Taufik, Bapak Ibu semuanya atas kerawannya bergabung dalam Zoom rilis kali ini. Matur suwun, salam sehat selalu. Semoga barokah di bidang masing-masing. Semoga bermanfaat info kami Bapak Ibu. Amin, amin. Terima kasih dari BPBD Pamekasan, Bapak. Ya, matur suwun, Bapak. Nanti video kali ini akan kami share juga dalam kanal YouTube kami, Pak. Nanti bisa disimak barangkali yang belum sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Pak juga, Mas.